Yamaha Aerox muncul pertama kali di 2016 dan setelah 4 tahun, Yamaha Indonesia baru meluncurkan generasi keduanya yang diberi nama All New Yamaha Aerox 155 Connected. Sekarang dia punya tampilan serba baru dari bagian depan, samping hingga belakangnya. Nah, untuk fitur juga ada penambahan fitur nih seperti Y-Connect, lalu stop start system dan lampu DRL di bagian depan. Untuk area mesin juga ada peningkatan. Sekarang tenaganya menjadi 15,1 daya kuda dan torsi sekitar 13,9 Nm. Yamaha juga mengklaim kalau si Aerox terbaru ini jadi salah satu motor yang punya power weight ratio terbaik di kelasnya. Bagaimana impresi berkendara si Aerox terbaru di sirkuit Sentul? Ini dia ulasannya. Oke, untuk pengetesan di sirkuit Sentul karting ini, Yamaha Indonesia membuat semacam kompetisi time trial. Jadi bukan race bareng-bareng sama rider lain. Setiap batch ada 3 orang yang dijedain waktu sekitar 30 detikan. Untuk sesi pertama dikasih kesempatan untuk memahami lintasan, istilahnya lap pemanasan. Nah, setelah warm up lap, setiap peserta dikasih jatah 5 putaran untuk mendapatkan catatan waktu terbaik. Sekarang kita langsung bahas soal karakter mesinnya. Secara diferensiasi, dapur patunya masih bisa dibilang mirip-mirip sama generasi pertamanya. Tenaga tersalurkan secara linear. Yamaha Indonesia bilang All New Aerox mengusung mesin baru yang tenaga maksimalnya kini menjadi 15,1 daya kuda dan torsi 13,9 Nm. Kalau dibandingin sama model lawasnya, ada peningkatan tenaga sekitar 0,4 daya kuda dan torsi naik 1 Nm. Untuk pengetesan di lintasan lurus, Aerox baru punya sensasi yang mengasihkan. Apalagi dia punya teknologi VVA yang aktif ketika digeber di 5000 sampai 6000 rpm. Tenaga mesinnya terasa terus mengisi di setiap putaran. Tendangan tenaganya begitu padat sejak bawah, tengah, dan atas. Dibandingin sama NMAX, power atasnya masih sedikit galak NMAX memang, tapi untuk torsi bawah, Aerox yang megang nih. Sekarang kita bahas untuk handlingnya. Ketika masuk keluar tikungan gak ada gejala limbung ataupun melayang. Bahkan ketika melap tikungan sampai standar bawah gasruk aspal, handlingnya tetap anteng. Racikannya ada di suspensi belakang yang menggunakan subtank dan penggunaan ban gambot 110 di depan dan 140 pada bagian belakangnya. Untuk pengereman, Aerox terbilang pakem meski memang pada bagian belakang masih mengusung tromol. Secara umum sih kinerjanya cukup memuaskan ketika digeber di lintasan sirkuit. Tapi kalau dibandingin sama NMAX, Aerox masih tertinggal soal braking. Lalu bagaimana untuk konsumsi bahan bakar ketika dipakai harian? Karena Yamaha juga memberi kesempatan untuk menjajal langsung di jalan raya sebelum ke Sentul. Untuk konsumsi bahan bakar di speedometer tertera 49,4 km per liter. Bahkan ada yang lebih besar di angka 53 km per liter. Nah, untuk rata-rata konsumsi itu bisa dibilang cukup irit untuk sebuah motor matic 150 cc. Nah, untuk pengetesan di jalan raya, All New Aerox bisa dikatakan cukup nyaman. Suspensinya memang masih terasa agak firm, tapi cukup oke lah. Contohnya ketika melewati speed trap, jalan bergelombang, sampai sesekali menghantam lubang. Nggak oleng, dan impact ke area bokong masih bisa ditolerir. Handlingnya juga oke ketika diajak slip di kemacetan. Badannya memang sedikit agak bongsor, tapi cukup lincah untuk membelah kemacetan. Improvement lain yang dilakukan Yamaha adalah di bagian speedometer. Layar negatifnya sekarang lebih jelas terlihat ketika dipakai reading di siang hari. Interface-nya pun berubah, sekarang ada 2 tachometer di sisi kiri dan kanannya. Tampilannya terlihat makin sporty. Menyoal keritan bahan bakar, dari informasi di MID sempat menyentuh 49,9 km per liter. Tapi harus turun nih karena melewati kemacetan. Kok bisa irit banget sih si Aerox terbaru? Sekarang dia punya fitur stop start system yang bakal mematikan mesin secara otomatis ketika motor berhenti beberapa saat. Seperti contohnya ketika Anda harus berhenti di lampu merah. Oh iya, untuk kapasitas tangki bahan bakar juga membengkak nih. Sekarang Aerox terbaru mampu menampung 5,5 liter dari awalnya sekitar 4,6 liter. Tapi imbasnya ruang bagasi jadi lebih kecil 1 liter. Sekarang dia hanya punya bagasi dengan volume 24 liter. Tapi cukup untuk menampung 1 buah helm dan perlengkapan lain seperti jas hujan dan sarung tangan.
Untuk desain Yamaha Aerox 2020 ini punya tampilan yang makin sporty. Ubahannya hampir di semua bagian. Contohnya saja untuk lampu depan, sekarang menggunakan model headlamp LED yang sedikit membesar, lengkap dengan pemanis DRL di atasnya. Kemudian bagian sayap bodi depan juga berubah, desainnya sekarang punya kemiripan dengan motor-motor sport fairing. Sementara di bagian belakang, ubahan terjadi di arah stop lamp LED. Modelnya dibikin lebih minimalis dan menggunakan mika berwarna merah. Sayangnya untuk lampu sen masih mengandalkan bohlam biasa. Untuk mesin, masih menggunakan mesin 155cc, pendingin cairan dan pengabut injeksi. Tapi ada beberapa ubahan komponen yang disebut membuat power dan torsinya meningkat. Pertama ada di bagian piston, sekarang menggunakan punya R15 dengan permukaan yang lebih merata. Kemudian bagian intake air juga berubah menjadi lebih besar 4,3 liter dari awalnya 3,7 liter. Selanjutnya ada revisi di ukuran klep. Di model terbaru ini menggunakan ukuran klep 20,5 mm yang semula 19,9 mm. Jadi jangan heran kalau output mesinnya naik pun dengan kompresi mesin juga meningkat menjadi 11,6 banding 1. Nah, peningkatan kompresi ini berimbas juga pada konsumsi bahan bakar Aerox yang menjadi lebih irit. Salah satu fitur yang jadi unggulan di Aerox terbaru ini adalah Communication Control Unit. Fitur ini bisa tersambung dengan aplikasi Connect di smartphone dengan panel instrumen lewat koneksi Bluetooth. Jadi segala informasi penting di kendaraan bisa dipantau dalam satu genggaman saja. Di situ kita bisa melihat lokasi parkir terakhir, notifikasi telepon, email, sampai SMS. Kemudian rekomendasi perawatan motor, konsumsi BBM, informasi malfungsi, hingga ref dashboard yang menampilkan visual bukan throttle, akselerasi, dan berkendara yang ergonomis. Teman-teman, untuk yang tertarik meminang Aerox terbaru ini Yamaha menghadirkan dua pilihan. Pertama ada Connected ABS yang dibanderol 29 juta dan ada juga untuk versi termurahnya di harga 25,5 juta on the road Jakarta. Oke teman-teman, gitu dulu hasil test ride di jalan raya dan di Sirkuit Sentul bersama all new Yamaha Aerox 155 Connected ABS. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kumparan. Dan sampai jumpa di video-video Kumparan Oto berikutnya. Bye-bye!